Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah online kita hari ini ya. Yuk semuanya kita berdiri sama-sama, kita mau nyanyi Dalamnya Hatiku. Semuanya pakai gerakan ya. Jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk dulu. Kita mau doa dulu ya sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai sehingga bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Dan berikan juga kami hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk memuji nama-Mu bersama-sama dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk berdiri lagi, kita pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi sekali ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagu Firman Allah Seperti Palu. Semuanya tepuk tangan ya. Allah seperti palu yang pecahkan batu.
Shalom adik-adik. Apa kabar? Tentu saja luar biasa, benar? Oke, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, agar apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan setiap hari. Kami berdoa agar firman-Mu ini benar-benar tumbuh di dalam hati kami. Jauhkan kami dari bermain-main, jauhkan kami dari tidak perhatian. Tuhan Yesus yang mengirimkan Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu untuk menjaga kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, tolong juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Yang belum siap boleh ambil Alkitabnya dulu ya. Sudah? Oke, yuk kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal ke-7. Sudah? Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Firman Tuhan di sini diberi judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Kita baca sama-sama ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, itu bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kakak mau menanyakan, adik-adik pernah dengar nama Stefanus? Pernah? Bapak guru namanya Stefanus? Atau teman? Nah, yang sekarang yang ada di firman Tuhan pagi hari ini adalah Stefanus yang merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh murid Tuhan Yesus untuk membantu mereka dalam pelayanan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
pada saat itu semakin banyak orang percaya, sehingga para murid Yesus merasa kekurangan waktu, kekurangan tenaga untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Mereka sangat sibuk, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih beberapa orang agar dapat membantu mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka melihat Stefanus. Stefanus ini dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Stefanus adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul dia lakukan. Sehingga akhirnya para rasul memilih Stefanus untuk dijadikan sebagai teman atau partner dalam melayani Tuhan. Ya. Oke, ketika Stefanus dipilih, dia ditugaskan untuk melayani orang banyak. Nah, ketika dia ditugaskan, Stefanus juga sangat bersungguh-sungguh dalam melayani. Dia tidak pernah main-main, dia tidak pernah sembarangan, dia selalu sungguh-sungguh dan bahkan dia tidak gaya-gayaan. Dia nggak pamer karena dipilih oleh murid Tuhan Yesus, tidak. Dia justru semakin taat kepada firman Tuhan. Oke, lalu pada suatu hari saat Stefanus melakukan pelayanannya, saat Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menghadapi tantangan di mana orang-orang yang dilayaninya tiba-tiba menolaknya. Ada orang-orang yang tidak suka akan pelayanan Stefanus. Karena apa? Karena Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka orang-orang yang tidak suka kepada Stefanus itu merasa khawatir. Jangan-jangan nanti yang disampaikan oleh Stefanus akan merugikan mereka. Jangan-jangan nanti apa yang disampaikan Stefanus mempermalukan mereka. Sehingga mereka merasa sangat khawatir. Mereka merasa kesal. Tapi Stefanus tidak berhenti sampai di situ. Stefanus tidak memperdulikan perkataan orang-orang itu. Karena menurut dia kebenaran adalah kebenaran. Sehingga dia harus tetap menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu itu dia menyampaikan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, bangsa Israel. Dan bagaimana keadaan nenek moyang pada masa itu. Di mana pada saat itu sering sekali bangsa Israel menyakiti hamba Tuhan yang diutus, bahkan sampai hari itu. Nah, itu semua yang dikatakan oleh Stefanus, sehingga membuat orang-orang tersebut semakin merasa jengkel, semakin merasa marah sama Stefanus. Timbul dalam pikiran mereka bagaimana cara supaya Stefanus ini mati, bagaimana cara supaya bisa menghabisi Stefanus. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang itu mulai menyebarkan fitnah, mulai mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Stefanus. Lalu mereka pergi kepada mahkamah agama, melaporkan Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Sehingga saat itu Stefanus diseret keluar lalu diadili oleh banyak orang. Stefanus ditangkap di hadapan mahkamah agama dan difitnah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tapi dalam keadaan seperti itu dikelilingi banyak orang, di tengah lapangan dikelilingi banyak orang, kalau adik-adik gimana rasanya? Pasti merasa tidak nyaman, merasa takut. Tapi Stefanus tidak. Stefanus sangat pemberani. Dia tidak peduli
dalam kondisi seperti itu, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bahkan terus menegur orang-orang Israel untuk mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Tapi meskipun Stefanus terus-menerus menyampaikan hal itu, tidak seorang pun yang mendengarkan mereka. Tidak seorang pun yang mendengarkan ya. Mereka tetap berteriak-teriak meminta supaya Stefanus diadili. Akhirnya saking jengkelnya, satu persatu mereka mengambil batu lalu melempari Stefanus dengan batu. Betapa sakitnya ya dilempari batu. Menurut kalian, apakah Stefanus melarikan diri? Apakah Stefanus menyerah? Tidak. Stefanus tetap tinggal di situ sambil berdoa. Sampai akhirnya Stefanus meninggal karena dilempari batu. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus juga pasti ada konsekuensinya. Pasti ada hal-hal yang harus berani kita tanggung. Tapi adik-adik tidak usah takut. Bukan berarti kita sebagai anak Tuhan Yesus juga dilempari batu. Bukan berarti kita harus mau dilempari batu. Bukan seperti itu ya. Tapi mungkin kita akan diejek oleh teman. Mungkin kita tidak diajak sama teman. Mungkin kita tidak dianggap, dicuekin. Bisa seperti itu ya. Kalau kita berkata-kata, haruslah berkata-kata yang benar. Harus berkata yang jujur. Tidak boleh bohong ya. Begitu juga saat kita menyampaikan firman Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Jangan ditambah, jangan dikurang. Harus sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus harus siap menghadapi penderitaan. Ada satu keyakinan, ada jaminan bahwa Tuhan menyelamatkan kita seperti Stefanus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika dia akan mati karena dilempari batu, dia melihat ke atas. Lalu apa yang dia lihat? Stefanus melihat ada Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan ini bukan hal yang biasa. Penglihatan ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga di akhir nafasnya dia mengatakan, adik-adik tahu apa yang dia katakan saat dia akan meninggal? Dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat Stefanus meninggal, sudah pasti dia mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Meskipun dilempari batu saat itu, dia tidak merasa takut untuk mati. Karena dia sudah yakin Tuhan menjamin bahwa Stefanus akan mendapatkan tempat yang terbaik bersama Tuhan Yesus. Dengan matinya Stefanus, tidak membuat para murid dan partner-partner yang lain, teman-teman yang lain berhenti melayani Tuhan, berhenti menyebarkan firman Tuhan. Tidak, mereka justru semakin bertambah jumlahnya. Mereka justru semakin bersemangat melayani Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab, di situ ada Saulus. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana
kisah Saulus. Adik-adik harus tetap berani melakukan hal yang benar. Dalam keadaan apapun, kebenaran firman Tuhan tetap harus disampaikan. Contohnya seperti sekarang ini ya adik-adik, meskipun kita harus tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana, bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti saat ini, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa beribadah, meskipun dengan cara online, meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi kita masih dapat bertemu di sini. Ya, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik rindu melayani Tuhan, tidak harus pergi keluar rumah terus bertemu dengan teman-teman yang lain, tidak juga harus seperti itu. Adik-adik bisa melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan melalui media sosial. Contohnya apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Contohnya apa? Contohnya yang suka bikin statusnya ditulis tentang firman Tuhan, ya. Yang suka bikin video TikTok mungkin. Nah, di situ juga bisa sebagai alat kesaksian. Adik-adik jangan melakukan atau meniru gerakan-gerakan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetap harus memperhatikan norma-norma kesopanan. Jangan sampai orang beranggapan atau teman-teman adik-adik berpikir, ih dia orang Kristen kok seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu karena adik-adik adalah anak Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi ingat, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ada jaminan adik-adik akan selalu selamat bersama Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik kita semua melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Oke, untuk ayat nas kita buka bersama-sama. Tetap di Kisah Para Rasul ya. Masih di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu ayat nas kita untuk hari ini, diingat dan dilakukan. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Alkitabnya boleh ditaruh dulu, sikap berdoa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus selalu berani menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami tidak takut menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar dapat menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup di depan kami, waktu yang ada di hadapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang menyertai. Kami menyerahkan hal-hal yang ada di depan kami, yang akan kami lakukan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan baik.
persembahan ini nanti bisa dikumpulkan di gereja yang akan ditunggu oleh guru sekolah minggunya. Dan untuk mengiringi persembahan ini, mari kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan dan doa tutup. Semuanya duduk yang baik. Kita doa sama-sama, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai ibadah ini sehingga dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Tuhan Yesus, kami mohon sertailah kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya sekarang kita mau nyanyi untuk lagu penutup, kita nyanyikan lagu Jadikan Aku. Ya adik-adik, untuk ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, kita di rumah aja. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus ingat bawa hand sanitizer untuk cuci tangan dan juga pakai masker dan ingat jaga jarak. Tapi kalau bisa, kita di rumah aja. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.